The Imitation Game adalah sebuah film yang dibuat berdasarkan kisah nyata berlatar Perang Dunia antara Inggris melawan Jerman. Film ini menceritakan tentang perjalanan hidup seorang profesor hebat asal Inggris, sang penemu komputer bernama Alan Turing. Hidup Alan ini selalu mengalami lika-liku kehidupan yang rumit, mulai dari kisah percintaan, pengorbanan, sampai bagaimana dia mengakhiri hidupnya. Semua itu Alan Turing lalui dengan keringat, air mata, bahkan darah. Alan adalah pahlawan yang berhasil menyelamatkan jutaan warga Inggris berkat penemuannya waktu itu. Dan saat ini komputer juga membantu banyak orang untuk memudahkan setiap pekerjaannya. Baiklah guys, seperti biasanya, dengarkan baik-baik ceritanya, pasang headsetnya, jauhi keramaian, dan ini dia cerita The Imitation Game 2014. Pada bagian awal film di tahun 1951, ditampilkan keadaan rumah Alan yang berantakan dengan tumpukan kertas berceceran di mana-mana. Berdasarkan laporan dari tetangganya, 2 polisi pun datang untuk melakukan pengecekan. Namun, saat Alan ditanyai, dia justru terlihat cuek dan menyuruh para polisi ini pergi karena tidak ada kejadian apa-apa di rumahnya. Alan memang penyendiri, punya sifat yang cuek, blak-blakan, dan penuh logika dalam bertindak sehingga banyak orang yang tidak suka padanya. Termasuk salah satu dari 2 polisi ini, Officer Knock. Curiga kalau Alan menyembunyikan sesuatu, Knock bilang ke temannya bahwa dia akan mencari fakta untuk membuktikan kebenaran dugaannya. Kali ini kita kembali ke tahun 1939, di mana Perang Dunia antara Inggris dan Jerman sedang berlangsung panas. Alan Turing saat itu datang ke sebuah pabrik radio yang sebenarnya adalah tempat khusus untuk memecahkan kode-kode rahasia Jerman selama perang berlangsung. Di sini, Alan bertemu dengan Komandan Denniston, pengawas di pabrik ini, dan menjelaskan bahwa dirinya adalah lulusan terbaik bidang matematika di Universitas Cambridge. Alan sangat tertarik dengan kode-kode dan memecahkan sandi. Si komandan awalnya tertarik karena Alan adalah ahli matematika. Namun, di tengah wawancaranya, Alan bilang kalau dia tidak bisa bahasa Jerman. Sontak saja si komandan langsung memanggil asistennya, karena dia pikir bagaimana Alan bisa memecahkan kode Jerman sedangkan bahasanya sendiri dia tidak bisa. Melihat hal ini, Alan pun langsung bilang kalau dia tahu Komandan Denniston sedang memecahkan kode dari mesin Enigma. Dia juga tahu kalau mesin Enigma ini adalah mesin kriptografi terbaik sepanjang sejarah yang selalu digunakan Jerman untuk mengirim dan menerima pesan. Si komandan pun melanjutkan kalau mesin ini mustahil dipecahkan. Amerika, Prancis, bahkan Rusia, mereka semua tidak mampu memecahkannya. Namun, Alan dengan sangat percaya diri dan sedikit menantang menjawab kenapa kita tidak langsung coba saja. Tidak lama setelah itu, Alan pun dikumpulkan bersama orang-orang lainnya yang ikut dalam proyek ini. Di sini, mereka melihat bentuk dari mesin Enigma yang setiap harinya menerima ratusan pesan Jerman masuk ke dalam mesin ini. Mulai dari rincian serangan, jumlah kapal selam Jerman, sampai perintah-perintah serangan mendadak. Sayangnya sampai saat ini pihak Inggris tidak mampu menerjemahkan pesan-pesan itu. Bahkan, Alexander yang ditunjuk sebagai pimpinan tim ini mengatakan kalau mesin ini bisa mengacak pesan sampai miliaran kemungkinan. Si komandan juga bilang kalau setiap hari kode dasar atau settingan mesin ini selalu berubah. Jadi mereka harus mampu memecahkan kode itu sebelum keesokan harinya. Di sela-sela mereka membicarakan mesin ini, tiba-tiba datang agen MI6 bernama Menzies. Dia memastikan kepada Alan untuk bekerja secara tim agar mesin ini bisa cepat terpecahkan. Sehingga setidaknya mereka bisa mengantisipasi setiap perintah serangan yang dikirim lewat mesin ini. Karena Enigma ini menggunakan frekuensi radio, pihak Inggris tidak begitu sulit untuk menyadapnya. Yang menjadi masalah sampai saat ini adalah bagaimana cara memecahkan kode-kode itu menjadi pesan yang bisa dimengerti. Setiap harinya, ratusan pesan selalu dikirimkan ke kantor Alan untuk diperiksa. Setiap hari juga, Alan beserta timnya harus meriset kembali setiap settingan dari mesin itu. Ternyata, di tengah rutinitasnya, diam-diam Alan mempunyai ide untuk membuat satu mesin yang nantinya dapat memecahkan kode Enigma secara real-time. Jika berhasil, mereka tidak perlu lagi bingung menganalisa setiap kemungkinan. Namun, saat itu teman-temannya termasuk Alexander, kurang antusias dengan ide Alan ini. Akhirnya Alan pun mengutarakan idenya kepada komandan dan meminta idenya untuk dibiayai. Namun, karena Alexander sendiri yang memimpin tim, Alan tidak menyetujuinya, dan si komandan pun menolak. Bahkan sebagian dari temannya tidak mau bekerja sama dengannya, karena menurut mereka Alan selalu ingin bekerja sendiri dan tidak pernah menghargai teman-temannya. Alan pun tidak tinggal diam dan langsung mengirim surat kepada atasan si komandan yaitu Menzies. Singkat cerita, surat Alan diterima dan ia sekaligus diperintahkan untuk menggantikan Alexander sebagai pimpinan proyek ini. Di sini Alan langsung memecat 2 anggotanya karena menurutnya mereka tidak paham kode-kode. Mereka pun kecewa karena Alan berani memecat seenaknya. Tapi mau gimana lagi, sekarang Alan ini yang menjadi pimpinan di tim itu. Untuk menggantikan 2 orang yang telah dipecat tadi,
Alan pun mulai melakukan perekrutan dengan cara yang terbilang cukup unik, yaitu menyebarkan selebaran TTS lewat koran yang berisi pertanyaan-pertanyaan sulit. Banyak yang tertarik dan berusaha menyelesaikan TTS ini, namun tidak sedikit yang gagal dan merasa kesulitan. Sampai suatu saat, akhirnya Alan menemukan beberapa yang berhasil dan memanggil mereka untuk melakukan tes terakhir. Saat tes mau dimulai, tiba-tiba datang seorang wanita dengan terburu-buru. Penjaga pun langsung menghentikan wanita ini dan melarang dia masuk karena sudah telat. Alan yang menjadi pelaksana tes langsung menghampiri wanita ini dan bilang kalau dia tidak bisa ikut tes karena telat. Wanita yang bernama Joan Clark ini meminta maaf dan memohon untuk bisa ikut tes walaupun dia tidak tahu tes ini tujuannya untuk apa. Akhirnya, Alan membolehkan dia untuk mengikutinya. Tes pun dimulai. Tes ini berisikan soal kriptografi rumit yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 menit. Alan sendiri jujur kepada Menzies kalau dia butuh waktu 8 menit untuk menyelesaikannya. Namun, intinya bukan jawaban yang Alan cari, melainkan metode mereka dalam menyelesaikan soal itu. Tidak disangka, ternyata Joan hanya butuh 5 menit untuk menyelesaikannya. Alan sampai terheran-heran bagaimana soal serumit ini bisa diselesaikan dengan sangat cepat. Tes pun selesai, dan dari sekian banyak peserta yang ikut, hanya John dan Joan yang diterima sebagai anggota baru. Barulah di sini Menzies menjelaskan apa yang akan mereka kerjakan nantinya. Tahun 1941, setahun telah berlalu, dan hari demi hari Alan dan timnya berusaha memecahkan kode enkripsi yang dibuat Jerman tapi tidak pernah berhasil. Alexander, salah satu anggota tim, memang dari awal tidak suka dengan Alan karena sifatnya yang dianggap angkuh. Setelah terus-menerus gagal memecahkan enkripsi kode tentara Jerman, Alexander pun pergi ke ruangan Alan untuk melampiaskan kemarahannya. Ia sampai berani melempar gelas ke mesin yang sedang dirakit Alan, karena menurutnya selama ini ia hanya menghabiskan waktunya merakit mesin yang belum tentu berhasil. Untung saja teman-temannya datang dan melerai mereka. Di sini terjadilah perdebatan yang cukup menyudutkan Alan, namun ia tetap teguh dan tidak mau menyerah karena menurutnya mesinnya akan berhasil. Pada suatu pagi, Alan datang bekerja seperti biasanya. Namun, saat itu ia benar-benar kaget karena meja tempat kerjanya sedang digeledah oleh Denniston dan anak buahnya. Alan pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Denniston bilang bahwa di tempat ini ada mata-mata Uni Soviet yang berkhianat, dan Alan dicurigai. Karena tidak mendapat bukti kecurigaannya, akhirnya komandan pun pergi begitu saja. Di beberapa kesempatan, Alan juga sering berdiskusi dengan Clark mengenai mesin Enigma ini. Ketika mereka di bar, Clark mulai menyarankan Alan agar ia lebih baik bekerja sama dan membangun hubungan baik dengan timnya, karena hal itu akan lebih memudahkan pekerjaannya dan juga mesin bisa cepat terselesaikan. Setelah pembicaraan ini, pikiran Alan pun mulai terbuka. Dengan sedikit canggung dan membuat teman-temannya kaget, Alan pun berusaha mendekati timnya lagi dan memberi mereka apel sebagai tanda niat baik. Semenjak saat itu, mereka pun mulai membantu pekerjaan Alan. Bahkan Alexander, yang tadinya kurang menyukai Alan, kini malah memberikan beberapa ide untuk mesin yang dibuatnya itu. Mesin rakitan Alan, yang diberi nama Christopher, akhirnya telah selesai dirakit. Tes pertama pun dimulai, dan Alexander bertanya berapa lama mesin ini akan mengurai settingan atau kode dasar Enigma. Alan pun bingung menjawabnya dan tidak bisa memastikannya. Bahkan sampai keesokan harinya, mesin ini terus berjalan tanpa henti mengacak setiap kemungkinan. Di sisi lain, Denniston yang mengetahui hal ini langsung datang menemui Alan. Alan pun terlihat kaget dan langsung mengunci ruangannya. Namun Denniston berhasil mendobraknya dan langsung marah. Dia merasa uang 100.000 pound sterling yang diberikan kepada Alan hanya sia-sia, karena sampai saat ini kode enkripsinya belum bisa dipecahkan. Mendengar keributan itu, Alexander, Peter, dan juga John pun datang. Teman-teman Alan ini meyakinkan Denniston kalau mesin ini mampu memecahkan kode enkripsi. Alexander bahkan meminta tambahan waktu selama 6 bulan untuk membuktikan kalau mesin ini memang benar berguna. Denniston menolaknya dan memberikan mereka waktu 1 bulan. Suatu hari Alan menyatakan cintanya dan langsung melamar Clark. Malam itu, mereka mengadakan pesta kecil. Di pesta tersebut, Alan terus menatap Clark dengan pandangan bersalah. John, yang duduk di sebelahnya, berkata bahwa dia tahu Alan sebenarnya adalah homoseksual. Alan terkejut, tetapi John segera berkata bahwa dia akan merahasiakannya. Proyek Enigma semakin mendekati batas waktu yang ditentukan, tetapi mesin yang diciptakan oleh Alan belum berhasil memecahkan kode enkripsi. Semua orang merasa kecewa dan pesimis, sepertinya mereka tidak akan berhasil. Suatu hari, Alan, Clark, dan sahabat mereka, Helen, seperti biasa pergi ke bar untuk melepas penat setelah bekerja. Mereka mulai mengobrol, dan Helen mengatakan bahwa setiap hari dia mendengar pesan enkripsi yang dikirim oleh tentara Jerman dengan ketukan yang sama setiap paginya. Alan langsung berpikir, kenapa Helen bisa tahu bahwa pesannya selalu sama. Helen menjelaskan bahwa ketukannya sama, sehingga artinya pun akan sama. Alan terdiam sejenak, lalu segera berlari keluar dari bar menuju ruangan tempat mesinnya berada.
Alexander dan Clark mengikuti Alan tanpa tahu alasannya. Alan langsung memerintahkan semua orang di ruangan itu untuk mencari kertas kode yang pernah dikirimkan ke ruangannya. Ternyata benar, ada pola kecocokan dalam kode enkripsi yang disebutkan setiap pagi, yaitu kata cuaca 6 pagi dan Heil Hitler. Dengan menggunakan mesin bernama Christopher, mereka akhirnya berhasil memecahkan kode dasar enkripsi Enigma. Setelah itu, Alan dan timnya bekerja sama untuk mencari arti dari setiap kode menggunakan mesin Enigma. Akhirnya, mereka menemukan bahwa kode tersebut mengandung informasi bahwa kapal perang KMS Jaguar sedang menuju arah 53 derajat 24 menit ke utara dan 1 derajat ke barat, yang berarti itu adalah perintah serangan dari tentara Jerman. Alan, Alexander, dan semua yang ada di sana merasa sangat senang. Akhirnya, apa yang mereka kerjakan selama 2 tahun ini berhasil dipecahkan. Sejak saat itu, mereka mulai memecahkan semua pesan Jerman dan menandai rencana serangan berdasarkan kode enkripsi yang mereka terjemahkan setiap hari. Suatu hari, Clark menyadari bahwa akan ada serangan dari kapal perang Jerman. Mengetahui kabar itu, Alexander segera mengambil telepon untuk menghubungi Denniston agar dapat mencegah serangan tersebut. Namun, Alan segera menghentikannya dan membanting telepon itu hingga hancur. Alexander marah dan memukul Alan, menganggap tindakannya itu bodoh. Alan pun menjelaskan bahwa keberhasilan mereka dalam memecahkan kode ini belum bisa diungkapkan. Jika Jerman mengetahui bahwa pesan mereka bisa dipecahkan, mereka pasti akan mengganti sistem enkripsi, yang akan membuat semua kerja keras mereka selama ini sia-sia. Mendengar penjelasan Alan, Peter tidak terima karena saudaranya berada di kapal yang akan diserang oleh Jerman. Dia memohon kepada Alan untuk menghentikan serangan itu. Namun, Alan hanya bisa meminta maaf dan menjelaskan bahwa mencegah jatuhnya korban bukanlah tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya adalah memecahkan kode enkripsi. Setelah hari yang menegangkan itu berlalu, Alan menemukan bukti di sebuah Alkitab yang menunjukkan bahwa John sebenarnya adalah mata-mata Soviet yang selama ini dicari oleh Denniston. Alan sangat terkejut. John yang menyadari bahwa identitasnya telah terbongkar, mendekati Alan dan mengatakan bahwa meskipun dia seorang mata-mata, dia berada di pihak yang sama dengan Alan. Alan yang selalu jujur, awalnya ingin melaporkan hal itu, tetapi John mengancam akan membongkar rahasia Alan sebagai seorang homoseksual. Akhirnya Alan terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu pagi, Alan merasa situasi semakin rumit dan khawatir jati dirinya terbongkar dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Ia memutuskan untuk jujur kepada Clark. Namun tanpa diduga, Clark menerima Alan apa adanya. Bahkan mengungkapkan bahwa dia mencintai Alan meskipun mengetahui orientasi seksualnya. Meski begitu, Alan menolak semua itu dan berusaha menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Setelah itu, Alan dan timnya harus memilah-milah pesan mana yang harus mereka sampaikan kepada Denniston. Terkadang, mereka bahkan membiarkan pasukan Inggris kalah dalam beberapa pertempuran, menjaga agar Jerman tidak curiga bahwa kode mereka telah dipecahkan. Setelah Inggris berhasil memenangkan perang, keberhasilan Alan dan timnya tetap dirahasiakan oleh pemerintah Inggris selama hampir 50 tahun. Semua catatan dan bukti terkait pekerjaan mereka harus dihilangkan dan dibakar. Namun, kisah hidup Alan tidak berakhir di situ. Pada tahun 1951, Alan secara resmi dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus homoseksualitas yang saat itu dianggap sebagai tindakan kriminal. Dia dijatuhi hukuman terapi hormon yang harus dia jalani seumur hidup. Obat hormon tersebut berdampak buruk pada kesehatannya. Clark yang berkunjung untuk menjenguk Alan, merasa sangat kasihan melihat kondisi Alan yang semakin memburuk. Selama menjalani masa hukumannya, Alan sering menghabiskan waktu di rumah bersama mesin kesayangannya yang dinamai Christopher. Tubuhnya semakin kurus dan wajahnya semakin pucat karena tidak mampu menahan rasa sakit akibat terapi hormon. Di tahun 1954, Alan memutuskan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri dan Alan meninggal pada usia 41 tahun. Meskipun hidupnya penuh dengan penderitaan, dia tetap dianggap sebagai pahlawan oleh pemerintah Inggris karena berhasil memecahkan kode Enigma yang menyelamatkan lebih dari 14 juta nyawa selama Perang Dunia Kedua. Pada tahun 2013, Alan dianugerahi penghargaan Anumerta oleh Ratu Elizabeth II, dan penemuannya diabadikan dengan nama Turing Machines yang sekarang dikenal sebagai cikal bakal komputer modern. Berakhir sudah cerita dari film The Imitation Game. Semoga kalian terhibur dengan cerita ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.